Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ya membahas pelajaran pada hari ini. Nah, mungkin saya akan share screen dulu. Nah, apakah share screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum ohm dan rangkaian seri paralel. Nah, mungkin dari teman-teman udah nggak asing lagi nih. Dulu waktu SMP udah pada belajar kan tentang hukum ohm dan rangkaian seri paralel. Nah, kita di SMK lagi ketemu lagi dengan hukum ohm dan rangkaian seri paralel, tentunya dengan bahasan yang lebih spesifik lagi. Nah, sebelum memasuki itu, saya minta nanti saya akan buatkan kelompok. Nah, di setiap kelompok itu nanti kita akan didiskusikan. Nah, nanti tugasnya setiap kelompok membuat minimal 2 pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan diskusikan bersama-sama. Begitu, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, paham, Bu. Oke, nanti untuk pembagian kelompoknya saya langsung kirimkan di grup WA. Begitu. Nah, untuk waktu diskusi kelompok sendiri, saya akan beri waktu 15 menit. Nanti teman-teman boleh langsung meninggalkan Zoom. 15 menit kemudian kita join lagi ke Zoom yang sama ini. Begitu. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke, mungkin langsung saja teman-teman boleh live sekarang, nanti kita ketemu lagi 15 menit lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, ini udah join semua ya, teman-teman. Untuk waktu diskusinya sudah cukup. Nah, mungkin saya akan meminta salah satu kelompok untuk memaparkan pertanyaannya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, yang pertama mungkin dari kelompok 2, silakan untuk mengutarakan pertanyaannya tentang hukum ohm dan rangkaian seri paralel. Baik, Bu. Kami dari kelompok 2 izin bertanya tentang apa itu hubungan antara V, I, dan R. Terima kasih. Oke, hubungan antara VIR. Nah, mungkin salah satu kelompok bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2, mungkin dari kelompok 1 bisa perwakilannya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, oke, kelompok 1 silahkan. Oke, Bu, siap. Dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terkait hubungan antara V, I, dan R. Nah, seperti yang kami ketahui, untuk kuat arus atau I itu berbanding lurus dengan tegangan atau V. Jadi ketika kuat arusnya besar, nanti tegangan yang dihasilkan juga ikut besar. Ketika kuat arusnya kecil, nanti tegangannya juga ikut kecil dengan hambatan yang sama. Nah, sedangkan hubungannya kuat arus dengan hambatan atau R itu berbanding terbalik. Jadi ketika hambatannya itu besar, nanti kuat arus yang dihasilkan jadi kecil. Nah, ketika hambatannya itu kecil, nanti kuat arusnya malah justru besar. Kayak gitu, Bu. Oke, sangat lengkap sekali jawaban dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 masih bingung atau bagaimana? Sudah sangat paham. Terima kasih buat jawabannya untuk kelompok 1. Oke, saya minta mungkin dari kelompok 1 deh bisa memaparkan pertanyaannya. Dari kelompok 1 mau nanya ini, Bu, terkait rangkaian seri dan paralel. Nah, dari kelompok 1 mau nanya sebenarnya apa sih perbedaan dari rangkaian yang disusun secara seri dengan rangkaian yang Nah, mungkin saya minta dari kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Baik, saya dari kelompok 3 izin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 mengenai perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Perbedaan yang pertama yakni pemasangan rangkaian seri lebih mudah daripada rangkaian paralel. Terus yang kedua, kabel yang digunakan rangkaian seri lebih sedikit daripada paralel. Terus yang ketiga, hambatan pada rangkaian seri lebih besar daripada paralel. Yang keempat, arus listrik pada rangkaian seri berbeda-beda, sedangkan paralel sama. Terus yang kelima, kerusakan pada rangkaian seri lebih mudah dideteksi daripada rangkaian paralel. Begitu, Bu. Oke, sangat lengkap sekali jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Mungkin kelompok 1, apakah ada pertanyaan lagi atau gimana? Cukup, Bu. Terima kasih, kelompok 3. Oke, cukup. Mungkin dari kelompok 3 bisa langsung memaparkan pertanyaannya tentang hukum Ohm. Baik, dari kelompok 3 setelah didiskusikan tadi, izin bertanya mengenai fungsi tahanan listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Begitu, Bu. Fungsi tahanan listrik. Nah, mungkin dari kelompok 2 bisa langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab yaitu tentang fungsi tahanan listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi, buat fungsinya yang pertama adalah menahan bagian arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan suatu rangkaian listrik. Yang kedua, untuk menurunkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rangkaian listrik. Dan yang ketiga, untuk membagi tegangan. Kurang lebih kayak gitu. Bagus sekali pemaparan dari kelompok 2. Nah, mungkin dari kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan lagi atau gimana? Sudah cukup, Bu. Oke, saya mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin salah satu dari kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3 bisa memaparkan pertanyaan yang telah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Mungkin salah satu, monggo, yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Kelompok 3, langsung saja untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, kami dari kelompok 3 izin menyampaikan pertanyaan terakhir yakni mengenai bagaimana sih penerapan hukum Ohm pada dunia otomotif. Oke, penerapan hukum Ohm pada dunia otomotif. Nah, mungkin dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan kelompok 3 terlebih dahulu. Belum tahu, Bu. Oke, kelompok 1 mungkin. Belum bisa, Bu. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang penerapan hukum Ohm dalam dunia otomotif. Nah, penerapan hukum Ohm dalam dunia otomotif sendiri itu terdapat pada rangkaian kelistrikan bodi. Nah, di dalam rangkaian kelistrikan bodi itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu di lampu sein, terus ada di klakson dan lampu kepala. Nah, selain itu juga penerapan hukum Ohm di dalam dunia otomotif diterapkan pada sistem pengapian dan sistem pengisian aki baterai. Begitu. Apakah kelompok 3 sudah jelas? Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk keaktifannya. Mungkin untuk sesi diskusi kali ini saya cukupkan. Nah, sebelum itu saya akan menambahkan sedikit materi tentang hukum Ohm dan rangkaian seri paralel. Oke, saya akan share screen sebentar. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, hukum Ohm dan rangkaian seri paralel. Nah, hukum Ohm sendiri dulu ditemukan oleh George Simon Ohm. Nah, bunyi dari hukum Ohm sendiri yaitu kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, di hukum Ohm sendiri kita temukan persamaan
V sama dengan I kali R. Nah, V sendiri itu apa sih? V sendiri yaitu tegangan. Nah, tegangan sendiri satuannya adalah volt. Sedangkan I yaitu kuat arus, mempunyai satuan yaitu ampere, dan R sendiri yaitu hambatan yang mempunyai satuan ohm. Nah, jika kalian ingin mencari V, maka rumus yang didapatkan adalah V sama dengan I kali R. Sedangkan jika kalian ingin mencari I, maka I sama dengan V dan R. Nah, selanjutnya jika kalian ingin mencari R, kita temukan rumus R sama dengan V per I. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ditanyakan tentang hukum Ohm ini? Belum, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas. Nah, untuk pemaparan kali ini mungkin saya cukupkan ya teman-teman semuanya. Mungkin untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua atas keaktifannya pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini dapat membawa berkah bagi kita semua. Seperti itu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.